Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di video kali ini, sesuai ada kalian lihat di judul dan juga thumbnailnya, kita bakalan membahas sesuatu yang lagi happening, lagi viral, lagi bombastic banget. Yap, sesuai yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, ini adalah sinetron Asmara Gen Z. Sinetron yang bener-bener menyatukan semua generasi, termasuk aku, generasi Gen Z yang tahun ini berumur 22 tahun. Itu juga jadi kecanduan lagi untuk nonton sinetron setelah hampir 10 tahunan gak nonton sinetron. Pokoknya terakhir nonton sinetron itu di eranya Ganteng-Ganteng Serigala. Jadi sinetron Asmara Gen Z ini tuh bener-bener menyatukan semua generasi. Apalagi fansnya Ganteng-Ganteng Serigala, Roman Picisan, Diam-Diam Suka, ini pasti suka banget sama sinetron ini. So, di video kali ini aku bakalan bahas sedikit aja karena ini kan sinetron ya, dan masih ongoing juga, ceritanya masih panjang. Kita nggak bakal tahu cerita kedepannya kayak gimana, tapi aku bakal kasih rangkuman sedikit buat teman-teman yang mungkin baru aja penasaran nih karena ngeliat TikTok yang lagi viral, terus baru aja mau niat nonton. Ini aku kasih sedikit rangkuman atau ringkasan review episode 1 sampai episode 15. So, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk diklik tombol like dan juga subscribe-nya supaya aku tambah semangat untuk upload video-video baru. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, ringkasan sedikit tentang Asmara Gen Z ya. Asmara Gen Z ini adalah sinetron Indonesia terbaru yang tayang di SCTV, diproduksi oleh Production House Cinemark, yang tayang pada tanggal 9 Desember 2024, yang berarti per hari ini, per aku record video ini tuh baru sekitar 2 minggu aja. Udah tayang sekitar 16 episode, tapi udah memecahkan rekor tertinggi di 3,2 dan juga udah beberapa kali menduduki puncak rating di seluruh tayangan televisi Indonesia. Bahkan streaming setiap kali episodenya, setiap harinya di aplikasi video itu selalu mencapai 100.000 lebih penonton. Tayang setiap hari di jam 16.45 waktu Indonesia Barat di SCTV dan juga di aplikasi video. Oke, aku bakalan ringkas sedikit tentang Asmara Gen Z ini. Asmara Gen Z ini untuk episode 1 sampai episode 8 itu berlatar di sebuah asrama yang bernama Asrama 9 Ilmu yang didirikan oleh ketua yayasannya atau pendiri yayasannya itu untuk menampung para anak-anak yang bermasalah, yang kemudian dididik di sana. Karena Asmara Gen Z ini sendiri itu rata-rata berisi anak-anak yang bisa dibilang anak-anak buangan, dimana dia tuh udah di blacklist dari sekolah-sekolah SMA, SMK yang ada di sekitar sana. Jadi Asrama 9 Ilmu ini mostly berisi anak-anak yang bermasalah, entah itu karena kenakalannya, karena terlalu cerdik, karena di sana juga ada semacam hacker, anak-anak yang suka tawuran, yang suka bikin masalah, dan lain-lain. Cara didikannya juga cukup patuh dengan menerapkan tidak main handphone. Terus untuk jam makannya itu 2 kali sehari, tapi kita dituntut untuk masak sendiri supaya kita bisa makan. Kalau misalkan kita nggak bisa masak, kita nggak akan bisa makan. Jam malam dan larangan untuk pacaran. Pemeran utamanya terkonfirmasi dari webnya itu ada sekitar 4 pemeran utama atau main lead. Yang pertama itu ada Fatah Syah yang berperan sebagai Fatah Fernandes, dimana dia berperan sebagai cowok dingin, cowok kaku, cowok yang datar mukanya, irit ngomong, yang tiba-tiba harus masuk asrama karena dia ini basicnya dari keluarga yang cukup broken home. Jadi dia punya ayah yang bisa dibilang suka selingkuh dan segala macem. Terus ibunya juga berakhir demensia atau apa, tapi intinya ibunya tuh dirawat di rumah sakit jiwa. Dan si Fatah ini berakhir jadi cowok yang suka bikin masalah, tawuran, berantem, dan segala macam, sampai si ayahnya ini akhirnya memasukkan dia ke Asrama 9 Ilmu. Fatah dan ayahnya juga secara basic dia kurang akur ya, karena kejadian dimana mungkin Fatahnya ini tuh tahu kalau misalkan ayahnya tuh suka selingkuh dan ibunya juga berakhir, ya you know lah. Nah, Fatah sendiri itu punya pacar yang namanya Akila Kalista, yang diperankan oleh Akila Kalista juga, dimana Akila ini adalah cegil parah. Dia suka tantrum, dia suka bikin hal-hal unik, teriak-teriak, dan pokoknya dia tipikal city girl yang unik lah. Dia juga bucin banget sama Fatah, dan Fatah juga bucin banget sama dia. Kalau misalkan dilihat nih, dua couple ini adalah 2 couple favorit di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Yang couple-nya ini namanya Fatkil atau Fatah Kila. Udah banyak banget pendukungnya, dan mereka juga udah pacaran dari sejak SMP. Kila ini dibalik kecegilannya, dibalik ketantrumannya, dibalik semua unexpected sikapnya, dia itu ternyata memendam sesuatu yang sangat besar. Salah satu halnya, dia tuh mengalami gangguan kontrol emosi, dimana dia tuh gampang tantrum, gampang emosi, terus gampang kayak meledak-ledak gitu. Terus dibalik semua
keceriaan yang dia punya, dia juga termasuk anak yang mungkin diabaikan di rumahnya karena dia bukan anak kandung di rumahnya tersebut, bukan anak kandung. Jadi dia termasuk anak angkat yang dijadikan anak pancingan, dimana setelah dia diangkat dari keluarga sebelumnya oleh keluarganya yang sekarang, dan setelah orang tuanya ini memiliki anak asli kemudian melahirkan, itu Akila jadi diabaikan, sehingga dia jadi punya gangguan kontrol emosi dan juga mungkin kekhawatiran yang cukup berlebihan gitu. Jadi dia gampang tantrum, dia gampang marah-marah, dia gampang emosi, dan satu-satunya yang dia punya itu adalah Fatah. Next, pemeran utama lainnya itu ada Nicole Rossi yang berperan sebagai Zara. Jadi Zara ini juga termasuk murid baru yang masuknya itu barengan sama Fatah. Zara ini untuk perannya gimana ya? Anggap longo polos. Jadi dia itu ceritanya dimasukin ke asrama karena ibunya tuh mau pergi ke Australia. Jadi dia dititip dulu sebentar. Tapi pas dititip itu dia kesannya kayak dibuang gitu loh. Jadi ibunya nggak nelpon, ibunya nggak ngasih kabar, ibunya juga nggak bayar uang asrama. Jadi dia benar-benar kayak dibuang gitu. Sehingga dia kesepian. Di awal masuk aja si Zara ini udah problematik banget karena dia dapat fitnah dari beberapa teman asramanya tentang hal-hal informasi yang sebenarnya rahasia. Tapi dia tuh kayak difitnah kalau dia yang ngelaporin gitu, padahal sebenarnya itu bukan dia yang ngelaporin. Nextnya di sini ada Arya Mohan yang berperan sebagai Mohan. Dia termasuk cowok bad boy yang punya banyak masalah mungkin, tapi dibalik masalah-masalah yang dia buat, dia tuh cowok yang cerdas, cowok yang pintar, dan juga dia punya sisi menyedihkan di dalam hidupnya dia. Jadi dia termasuk anak yatim piatu yang menurut Pak Guru di sana itu dia selalu berkelana dari panti asuhan ke panti asuhan lainnya sampai dia akhirnya berakhir di asrama 9 ilmu. Itu sedikit penjelasan tentang karakter per karakternya. Kita bakalan lanjut ke plot twistnya ya. Untuk cerita singkatnya aku bakalan ceritain ke kalian. Jadi si Fatah dan Akila ini udah pacaran sejak mereka SMP. Mereka saling melengkapi. Fatah yang dingin, Fatah yang cuek, Fatah yang jarang ngomong bertemu dengan Akila yang tantruman, cegil, dan cerewet, ceria, minta ampun gitu. Jadi mereka berdua adalah couple yang sangat melengkapi dan sangat sempurna. Sarang serawa. Sampailah tiba-tiba Akila mengetahui kalau Fatah tawuran dan ayahnya tuh marah banget. Sehingga Fatah itu diharuskan untuk pergi ke asrama. Jadi si Fatah ini disuruh ke asrama nih sama orang tuanya. Otomatis Akila kayak ngerasa, aduh my god, aku tidak bisa jauh dari Fatah. Bagaimana ini? Gitu. Akhirnya si Akila bikin masalah dan akhirnya Akila juga berakhir di asrama 9 ilmu. Pas begitu Akila datang ke asrama 9 ilmu, itu kan sekitar beberapa minggu setelah Fatah masuk ke asrama. Nah ternyata Akila tidak menduga kalau ternyata di sana tuh sudah banyak hal-hal yang terjadi. Pas begitu dia masuk ke sana, dia langsung mendengar kalau ternyata Fatah itu sudah melakukan banyak kesalahan. Fatah itu sudah terlibat dengan beberapa masalah. Di antaranya, Akila ngedengar kalau misalkan Fatah tuh deket banget sama satu cewek ini. Dan itu digosipkan di seluruh asrama, yang bikin si Akila ini panas dan marah. Ya, Fatah digosipkin sama si Zara. Di sana Akila marah banget, tantrum, emosi, sampai gangguan kecemasan yang dia punya juga kambuh lagi, kumat lagi. Akilanya yang gampang emosi dan Fatahnya yang ngelakuin kesalahan hal yang sama terus dengan alibi kalau misalkan dia itu cuma simpati, cuma empati sama si Zara yang terus-terusan dapat mistreatment di asrama 9 ilmu itu dari teman-teman dia sebelumnya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba di episode 9 itu asrama 9 ilmunya dinyatakan tutup dan mereka harus pindah ke sekolah SMA biasa yang mungkin membiarkan anak-anak asrama 9 ilmu ini untuk numpang di sekolah mereka gitu, yaitu SMA Persada. Nah di sana terjadi lagi banyak plot twist. Dari episode 9 sampai episode sekarang episode 16 itu terlalu banyak plot twist yang bikin para penonton marah, bikin para penggemar Fatkil, Dakdikdukser, dan hal-hal lain-lain. Setelah hubungan Fatah dan Akila diuji oleh si Zara, sekarang hubungan Fatah dan Akila diuji oleh beberapa pemeran baru yang muncul. Di antaranya yang paling berpengaruh itu ada Sandrina Michelle yang berperan sebagai Sandy. Jadi untuk plot twistnya sendiri, si Sandrina Michelle ini adalah anak dari selingkuhan papahnya, di mana dia merupakan adik dari si Fatah yang mungkin merasa kesal karena dia sempat di mistreatment juga sama ayah kandungnya ini, di mana dia nggak dipeduliin, di mana kalau misalkan dia butuh ayahnya itu ayahnya nggak ada, tapi dia dendamnya malah ke si Fatah yang dimana dia
berencana untuk menghancurkan hidup si Fatah dan menghancurkan semua kebahagiaan si Fatah. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang ya guys. Jadi segitu aja reviewnya. Aku juga belibet nggak tahu ngomong apa, tapi semoga kalian suka. Semoga jelas untuk review singkatnya. Aja video aku kali ini guys. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye.